Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Mario Normansyah SPDM selaku dosen pengampu mata kuliah Elektronika Dasar. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang transistor BJT1 sebagai salah satu syarat tugas mata kuliah Elektronika Dasar. Sebelumnya izinkan memperkenalkan diri, saya Muhammad Hendri Akbar Dava dengan NIM 23050080004 dari Program Studi Pendidikan Teknik Elektro Universitas Negeri Semarang tahun 2023. Yang pertama, minggu lalu kita telah menyinggung materi tentang komponen aktif. Komponen aktif dalam elektronika adalah komponen yang memiliki kemampuan untuk memanipulasi arus listrik, seperti transistor. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas lebih banyak tentang transistor, yaitu tentang transistor BJT. Transistor BJT atau bipolar junction transistor adalah jenis transistor yang terdiri dari dua tipe semikonduktor yang berbeda, yang saling bertumpu, yaitu tipe P berlebihan lubang dan tipe N berlebihan elektron. Cara kerjanya bisa dianalogikan seperti keran air. Ketika keran dibuka, transistor diberi tegangan pada basisnya. Air arus listrik mengalir dari pipa besar atau kolektor ke pipa kecil, emitor. Jadi, dengan mengontrol arus kecil di basis, kita dapat mengendalikan aliran arus yang lebih besar dari kolektor ke emitor, mirip dengan mengendalikan aliran air dengan membuka atau menutup suatu keran. Kemudian ada jenis-jenis transistor BJT. Yang pertama ada transistor BJT NPN, terdiri dari 3 lapisan semikonduktor. Satu lapisan tipen positif, di tengah satu lapisan tipen negatif, dan di bagian terluar lagi satu lapisan tipen positif. Ini membentuk suatu struktur NPN. Arus mengalir dari emitor N ke kolektor N ketika arus basis P diberikan. NPN digunakan untuk penguatan sinyal dan saklar dalam berbagai aplikasi elektronik. Yang kedua adalah transistor BJT PNP, terdiri dari 3 lapisan semikonduktor. Satu lapisan tipen negatif, di tengah satu lapisan tipen positif dan di bagian terluar lagi satu lapisan tipen negatif. Ini membentuk suatu struktur PNP. Arus mengalir dari kolektor P ke emitor P ketika arus basis N diberikan. PNP juga digunakan untuk penguatan sinyal dan saklar dalam berbagai aplikasi elektronik, tetapi dengan polaritas yang berlawanan dengan transistor yang satunya, yaitu transistor NPN. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis transistor BJT berupa BJT, FET, atau IGBT, dan Thyristor. Yang pertama ada transistor BJT atau bipolar junction transistor, terdiri dari 2 junction yang tadi sudah dijelaskan PN, dan digunakan untuk penguatan sinyal atau sebagai saklar dalam rangkaian elektronik. Selanjutnya adalah FET atau Field Effect Transistor, menggunakan medan listrik untuk mengendalikan arus di dalamnya. Ada dua jenis utama, yaitu JFET Junction Field Effect Transistor dan MOSFET Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor. JFET ini digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk penguatan sinyal dan sebagai saklar. Yang ketiga ada IGBT atau Isolate Gate Bipolar Transistor. Kombinasi antara BJT dan MOSFET menggabungkan keuntungan keduanya, digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan daya tinggi seperti motor listrik, inverter, dan pengendali daya. Selanjutnya ada Thyristor, yaitu juga dikenal sebagai SCR atau Silicon Control Rectifier, merupakan semikonduktor yang digunakan sebagai saklar elektronik yang dapat dioperasikan dalam kondisi on atau off, berguna dalam pengendalian daya tinggi dan aplikasi seperti pengatur kecepatan motor dan kontrol pemanas. Gambarnya bisa dilihat pada di samping ini ya. Untuk BJT, FET, IGBT, dan Thyristor, keempatnya memiliki struktur simbol yang berbeda. Selanjutnya kita beralih ke aplikasi transistor. Ini aplikasi pada speaker, pada rangkaian speaker, yaitu transistor BJT pada rangkaian speaker berperan dalam menguatkan sinyal audio yang lemah sebelum diteruskan ke speaker. Transistor BJT juga dapat berperan sebagai saklar dalam rangkaian speaker.
Ketika digunakan sebagai saklar atau switch, transistor BJT dikendalikan untuk memutus atau mengalirkan arus listrik ke speaker berdasarkan sinyal yang diterimanya. Misalnya dalam rangkaian amplifier kelas B atau kelas AB, transistor BJT dapat berfungsi sebagai saklar untuk mengalirkan arus ke speaker hanya ketika diperlukan, yaitu ketika sinyal audio yang diperkuat untuk melebihi ambang tertentu. Sebagai switch atau saklar, transistor BJT membantu mengontrol daya yang disalurkan ke speaker, yang selanjutnya dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi distorsi pada suara yang dihasilkan. Selanjutnya kita beralih ke aplikasi transistor pada rangkaian IC. Lambang pada transistor menjadi seperti gambar di atas. Lambangnya seperti gambar tersebut menjadi segitiga itu ya, karena gambar di atas karena transistor dalam jumlah yang banyak dapat disusun menjadi IC atau kita sebut sebagai integrated circuit. IC adalah suatu perangkat semikonduktor yang terdiri dari berbagai komponen elektronik seperti transistor, resistor, kapasitor, dan dioda yang terintegrasi dalam satu substrat silikon kecil. Transistor-transistor tersebut disusun secara teratur dan dihubungkan secara elektrik dalam IC untuk melakukan fungsi tertentu, seperti penguatan sinyal, pengendalian logika, atau pengolahan sinyal. Dengan demikian, IC memungkinkan penyusunan banyak resistor ke dalam satu paket kecil yang efisien dan dapat digunakan dalam berbagai aplikasi elektronik. Kemudian kita lanjut ke aplikasi transistor dalam rangkaian dasar IC LM386. Oh ya, kita menggunakan IC LM386. Sebagai penguat audio melibatkan berbagai komponen utama. Sinyal audio dari sumber input seperti mikrofon atau pemutar musik masuk ke pin 3 input LM386. Kemudian pada rangkaian IC LM386 tersebut terdapat suatu buah potensiometer yang digunakan sebagai kontrol volume, dengan salah satu ujungnya terhubung ke ground, yang lainnya terhubung ke pin 4 atau gain LM386, dan terminal tengahnya terhubung ke sinyal audio. Untuk menjaga stabilitas rangkaian, kapasitor desak terhubung antara pin 6 atau Fs dan ground, sementara kapasitor penyaring itu terhubung antara pin ke-7 berupa bypass dan ground. Kemudian sinyal audio yang diperkuat kemudian dikeluarkan melalui pin 5 atau output dari LM386 dan dapat diarahkan ke speaker atau ke tahap berikutnya dalam rangkaian audio. Dengan mengatur komponen-komponen yang ada pada LM386 tersebut ini dengan benar, maka rangkaian IC LM386 dapat memberikan penguatan audio yang diinginkan dengan kualitas suara yang baik tentunya. Selanjutnya adalah perhitungan transistor berupa simbol transistor BJT. Terdapat basis, kolektor, dan emitter. Pada perhitungan ini, perhitungan arus atau IB, kemudian emitter IE, dan kolektor IC dalam transistor BJT bergantung pada konfigurasi dan parameter transistor yang digunakan. Namun secara umum, arus atau IB dapat dihitung dengan menggunakan hukum Ohm, yaitu IB sama dengan FB per FBE per RB, di mana FB adalah tegangan basis, FBE adalah tegangan emitter atau base, dan RB adalah resistensi basis. Arus emitter atau IE dapat diperoleh dari IB dan HFE. HFE adalah gain arus transistor. Kemudian yang terakhir adalah arus kolektor atau biasa disebut dengan IC, dapat dihitung dengan menggunakan hukum KCL atau Kirchhoff Current Law, yaitu LC sama dengan IE per IB, sehingga komponen dalam transistor tersebut dapat dirubah dengan baik, dan kita dapat membuktikannya dengan pengukuran tersebut. Yang selanjutnya adalah cara kerja rangkaian arus. Transistor BJT bekerja dengan cara mengatur arus yang mengalir antara 3 terminalnya, yaitu basis, emitor, dan kolektor. Ketika tegangan diberikan pada terminal basis terhadap emitor, arus basis mengalir mengaktifkan aliran arus lebih besar dari kolektor ke emitor. Ini terjadi ketika arus basis mengontrol
arus yang mengalir melalui transistor. Dengan cara ini, transistor bertindak sebagai pengatur arus, di mana arus kecil pada terminal basis menghasilkan arus yang lebih besar antara kolektor dan emitor, memungkinkan transistor digunakan sebagai saklar atau penguat dalam berbagai aplikasi elektronik. Gambar rangkaian arusnya terletak di samping ini, kita lihat di rangkaian tersebut terdapat suatu transistor BJT, kemudian terdapat RB, RC, FCC, dan FBB yang masing-masing memiliki fungsi dan peran dalam rangkaian tersebut agar dapat menjalankan suatu program atau sistem rangkaian dengan baik. Selanjutnya kita ke NPN water analogi. Analogi air NPN adalah cara untuk memvisualisasikan arus dalam transistor tipe NPN dengan menggunakan aliran air sebagai analogi. Jadi pada NPN water analogi ini menggunakan bipolar transistor water analogi berupa air. Dalam analogi ini, arus listrik di transistor dipahami seperti aliran air dalam pipa, menggunakan analogi seperti aliran air dalam pipa. Terminal basis pada transistor diibaratkan sebagai katup pengendali, sementara terminal emitor dan kolektor diibaratkan sebagai pipa yang mengalirkan air. Ketika katup atau basis terbuka, air atau arus mengalir dari pipa besar ke kolektor ke pipa kecil, emitor. Analogi ini membantu dalam pemahaman visual tentang bagaimana resistor NPN mengontrol aliran arus dengan mengatur tegangan pada basisnya. Kemudian kita lanjut ke parameter transistor BJT. Parameter ini berupa basis current gain penguatan arus berupa basisnya 100 sampai 300, dilambangkan dengan IE berupa arus emiter, IB arus basis, dan IC arus kolektor. Kemudian parameter transistor BJT menunjukkan gain arus atau penguatan arus dari arus basis IB ke arus kolektor IC. Rentang nilai 100 sampai 300 menandakan bahwa arus kolektor dapat menjadi 100 hingga 300 kali lebih besar dari arus berbasis pada kondisi operasi tertentu. Nilai basis yang tinggi menunjukkan kemampuan resistor untuk menguatkan arus dengan efisien. Ini penting dalam aplikasi seperti amplifier, di mana penguatan arus yang tinggi diinginkan untuk mendapatkan output yang kuat dan jernih. Dengan demikian, nilai basis adalah parameter kunci yang dipertimbangkan saat memilih transistor untuk aplikasi dalam penguatan. Kemudian terdapat rumus yang akan dibahas, yaitu rumusnya berupa basis IC per IB, kemudian ada IC sama dengan basis kali IB, dan yang terakhir IB sama dengan IC per basis. Rumus-rumus dasar untuk transistor BJT adalah sebagai berikut. Seperti gambar di samping, yaitu arus kolektor IC dapat dihitung dengan mengalirkan arus basis atau IB dengan gain arus atau penguatan arus B atau basis, yaitu IC sama dengan B kali IB. Sebaliknya, arus basis atau IB dapat dihitung dengan membagi arus kolektor IC dengan gain arus B atau basis, yaitu IB sama dengan IC per B. Dengan menggunakan rumus-rumus ini, kita dapat menghitung atau memperkirakan arus yang mengalir melalui tiap terminal transistor BJT berdasarkan nilai-nilai yang diketahui atau diukur. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan soal atau contoh soal nomor 1. Itu kita akan mencari suatu ada rangkaian dengan basis 200. Kita akan mencari IB, IC, IE, dan FCE. Yang pertama kita akan mencari nilai dari IB dengan cara 2 ditambah IB dikali 100K dikurangi FBE sama dengan 0, dimana mendapatkan hasil 2 dikurangi 100K IB dikurangi 0,7 sama dengan 0. Pada rangkaian ini telah diketahui bahwa FBE bernilai 0,7 volt. Kemudian 100K IB sama dengan 1,3. Kemudian IB sama dengan 1,3 per 100K. Kemudian didapatkan hasil senilai 0,00013 ampere. Kemudian kita mencari IB sama dengan 13 mili ampere. Kemudian basis IC per IB
IC dapat kita cari dengan mengalihkan suatu basis atau bernilai 200 tadi dengan IB, yaitu 200 dikali 13 mikroampere, ini 13 mikroampere. Dapat kita dapatkan hasil 2600 mA atau 2600 A atau 2,6 mA. Kemudian kita mencari KVL pada FCE. Dapat kita dapatkan dengan 10 dikurangi IC dikali 1K dikurangi FCE sama dengan 0. Kemudian 10 dikurangi 2613 M atau mikro dikali 1K dikurangi FCE sama dengan 0. Di sini 10 dikurangi 0,002613 dikali 1K dikurangi FCE sama dengan 0, yaitu FCE bernilai 0,6 dikurangi FCE sama dengan 0, 7,4 volt. Kemudian untuk IE sendiri dapat kita cari dengan menambahkan IC plus IB, 2600 mA ditambah 13 mikro atau miliampere sama dengan 2613 mA. Itu untuk soal penyelesaian untuk soal nomor 1. Untuk soal nomor 2 dapat kita selesaikan. Di sini sudah diketahui FB sama dengan, untuk mencari FB berarti rumusnya R2 per R1 plus R2 dikali FCC. Di sini sudah diketahui basisnya untuk 100. Kita diperintah untuk mencari IB dan IC. Untuk mencari FB kita tinggal masukkan rumus 4,7K per 10K ditambah 4,7K dikali 15 mendapatkan hasil 4,79 volt. Kemudian kita akan mencari nilai. Untuk mencari nilai IB kita harus terlebih dahulu mencari nilai I1 dan I2. Untuk I1 rumusnya FR1 per R1 sama dengan FCC min FB per R1 sama dengan 15 min 4,79 per 10K didapatkan hasil 0,001021 ampere. Kemudian disediakan miliampere menjadi 1,021 miliampere. Kemudian untuk I2-nya dapat kita cari dengan menggunakan rumus FR2 per R2 sama dengan 4,79 per 4,7K. Kita mendapatkan hasil 0,001019 ampere, kemudian dijadikan miliampere menjadi 1,019 miliampere. Kemudian kita mencari IB. Mencari IB dapat kita lakukan dengan IB itu I1-nya kan karena dia sumbernya I1, kita menggunakan rumus I1 min I2 sama dengan 1,01 sama dengan 1,01 dikurangi 1,019 dan dengan IB mendapatkan hasil 0,002 miliampere. Kemudian untuk IC dapat kita cari dengan mengalihkan basis dengan IB yaitu 100 dikali 0,002 mA mendapatkan hasil 0,2 mA. Saya rasa sudah cukup pembahasan saya mengenai transistor BJT dan latihan soal. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila terdapat kesalahan atau kritik, saran yang membangun, boleh disampaikan di kolom komentar. Atas waktu dan perhatiannya saya ucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Saya Hendri Akbar Java. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.